Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren dimanapun berada, berjumpa kembali dalam satu program yang sangat berberkat ini dari program Islamku Keren. Sobat keren, dari hasil penelitian seorang peneliti yaitu Thomas Lickona yang berasal dari Universitas Portland, beliau menyampaikan bahwa ada tanda-tanda zaman yang mana jika tanda-tanda ini dibiarkan ataupun bisa terus berkembang, maka bisa diwaspadai suatu bangsa atau negara bisa mengalami kemunduran atau bahkan bisa mendekati jurang kehancuran. 10 tanda itu apa? Disebutkan bahwa pertama adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kemudian yang kedua adalah membudayanya ketidakjujuran. Yang ketiga, sikap fanatik terhadap kelompok. Yang keempat adalah rendahnya rasa hormat kepada yang lebih tua. Yang kelima, semakin kaburnya moral baik. Kemudian penggunaan bahasa yang memburuk. Yang ketujuh, meningkatnya perilaku merusak diri. Yang kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan juga sebagai seorang warga negara. Yang kesembilan, menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga. Dan yang ke-10 adanya kurangnya kepedulian terhadap sesama. Ini tertera dalam Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta tahun 2011. Sobat keren, jika kita perhatikan 10 tanda ini, sangatlah memprihatinkan, sangat miris sekali bagi kita yang mana kita termasuk dalam generasi muda tersebut. Sobat keren dimanapun berada adalah generasi-generasi penerus bangsa yang menjadi harapan bangsa untuk menciptakan bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, kalau 10 tanda tadi ada pada anak-anak kita ataupun pada generasi muda kita, maka sesuai dengan kemarin tanggal 1 Juni peringatan Hari Anak Nasional, maka hal ini menjadi satu PR besar bagi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi harapan bangsa. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana 10 tanda ini sudah mulai nampak, sudah mulai ada pada anak-anak ataupun pada generasi muda di negara kita ini. Kita lihat saja, yang pertama tadi disebutkan sudah mulai ataupun meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kita lihat seringnya ada tawuran antar sekolah ataupun tawuran antar desa, antar kampung. Pemeran utamanya siapa? Kebanyakan adalah remaja. Bahkan anak-anak pun sudah mulai ikut-ikutan melempar batu, pakai ketapel. Bagaimana sebagai generasi harapan bangsa kalau moralnya sudah seperti ini, mengedepankan emosi, mengedepankan amarah dalam menghadapi ataupun dalam menyikapi sesuatu. Kemudian yang kedua tadi apa? Membudayanya ketidakjujuran. Bagaimana jika sesuatu disampaikan dengan kebohongan, ketidakjujuran. Sekarang sudah mulai merebak adanya hoax atau hoax di mana-mana. Sedikit disampaikan berita yang tidak benar, orang-orang bisa mulai terpancing. Dan ini biasanya siapa? Generasi muda, para remaja yang mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita yang tidak baik tadi, berita-berita yang tidak benar tadi.
Kemudian yang ketiga adalah sikap fanatik terhadap kelompok. Misalnya anak muda suka ada geng-geng, ya, kelompok-kelompok. Nah, ini pun kalau sudah terjadi seperti ini fanatisme, ya, maka kelompok yang satu merasa lebih baik dari kelompok yang lain, ya, sehingga akan terjadi banyak gesekan-gesekan. Ini pun bisa berbahaya. Kemudian yang keempat tadi apa? Rendahnya rasa hormat terhadap yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru. Bagaimana kita lihat sekarang, ya, kita lihat banyak di media-media, ya, sosial, di YouTube, ya, ada beberapa berita mengatakan bahwa seorang murid berani melawan gurunya, ya, bahkan berani menganiaya gurunya sendiri. Anak kandung pun, ya, menganiaya orang tuanya sendiri. Sangat miris, ya. Sangat sedih kita mendengar berita-berita seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah semakin kaburnya moral yang baik. Mereka tidak tahu, mereka tidak paham mana yang baik, mana yang buruk, ya. Segala sesuatu dilakukan, dihalalkan segala cara untuk mencapai, ya, memenuhi keinginan-keinginan mereka. Bagaimana anak-anak kita, generasi muda kita sudah ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini pun sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang memburuk. Kita lihat, ya, netizen sudah menggunakan bahasa-bahasa kasar ketika mereka tidak menyukai sesuatu di media sosial. Begitu juga anak-anak sudah berani melawan orang tuanya, kepada gurunya dengan kata-kata yang tidak baik, ya, jauh dari etika-etika. Kemudian adalah meningkatnya perilaku merusak diri. Generasi muda kita, anak-anak kita sudah mulai mereka, ya, merusak dirinya sendiri dengan cara apa? Menggunakan narkoba, ya, kemudian minum minuman keras. Bahkan anak-anak, ya, di bawah umur sudah berani merokok. Bagaimana generasi ke depan, ya, bagaimana harapan bangsa terhadap generasi muda ini bisa ditempatkan di pundak mereka jika mereka saja sudah seperti ini, merusak diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memperbaiki bangsa dan negara ke depan. Kemudian selanjutnya adalah rendahnya rasa tanggung jawab, ya, sebagai individu maupun sebagai warga negara. Kita lihat saja, ya, bagaimana anak-anak kita, generasi muda kita sudah mulai, ya, lemah dalam tanggung jawabnya. Mereka tidak tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat sosial. Mereka seolah-olah tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada rasa memiliki sebagai warga negara ataupun sebagai individu. Kemudian selanjutnya adalah menurunnya etos kerja, ya, dan adanya rasa saling curiga. Ini pun sangat berbahaya, ya. Bagaimana mereka bisa semangat, bagaimana mereka bisa membangun bangsa dan negara ini, ya, jika mereka saja sudah lemah dalam etos kerjanya, tidak ada semangat, ya, dalam membangun bangsa dan negara, ya. Kalau etos kerjanya saja sudah menurun, bahkan saling curiga antara satu dengan yang lain, ini pun bisa berbahaya. Dan yang terakhir adalah kurangnya kepedulian terhadap sesama. Ini pun sangat berbahaya, ya. Ketika ada temannya cedera, ada temannya terjatuh, ya, kita lihat anak-anak kita, generasi muda kita malah tertawa, ya, bukannya membantu, bukannya menolong, mereka hanya malah memeledek, bahkan membuli, ya, kelemahan-kelemahan kawan, kelemahan-kelemahan orang lain. Nah, sobat keren dimanapun berada, kalau kita lihat 10 tanda-tanda tersebut, 10 tanda-tanda yang tadi disebutkan, maka hal ini menjadi satu pertanda yang sangat berbahaya, ya, bagi kemajuan, bagi masa depan bangsa dan negara kita, ya. Dan ini harus menjadi satu PR besar bagi kita semua dan sobat keren semua sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, ya. Bagaimana kita harus menjauhi, ya, menghapus 10 tanda-tanda ini pada diri kita, minimal pada diri kita sendiri. Kemudian kita tularkan kepada yang lain, ya. Kenapa? Karena kalau ini terjadi, maka sesuai dengan
Surah An-Nisa ayat 10 disebutkan bahwa bagaimana kita harus takut, kita harus menjadi orang-orang yang takut kalau nanti kita meninggalkan generasi keturunan, generasi masa depan yang sangat lemah. Disebutkan adalah bahwa kalau ini terjadi, maka secara akhlak, secara kerohanian bisa berbahaya. Kalau lemah dalam fisik tidak masalah, tetapi kalau di sini disebutkan maksud dari kalau kita meninggalkan generasi yang lemah adalah secara akhlak, secara rohani. Wal yakshal lazina law taraku min khalfihim zuriatan di'afa, yang artinya bahwa dan hendaknya mereka merasa takut akan Allah, orang-orang yang kalau mereka meninggalkan diri mereka, meninggalkan di belakang diri mereka keturunan yang lemah. Lemah dalam artian tadi akhlaknya, kerohaniannya, mentalnya. Bagaimana mereka bisa memajukan bangsa dan negara kalau akhlak mereka, mental mereka, kerohanian mereka lemah? Bagaimana mereka bisa membangun bangsa negara? Bagaimana mereka bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik kalau diri mereka saja tidak mampu untuk memperbaiki, untuk mengajak diri mereka sendiri untuk baik? Nah inilah kalau kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial harapan bangsa, tidak mampu memperbaiki diri kita sendiri, bahkan kita meninggalkan generasi di belakang kita menjadi orang-orang yang lemah, generasi yang lemah, bagaimana kita bisa memiliki harapan untuk mereka? Maka daripada itu, sobat keren dimanapun berada, kita sebagai generasi yang saat ini sedang berjuang, sedang bergerak, maka harus memberikan contoh kepada generasi kita di belakang. Kita harus mulai bergerak, kita harus mulai meningkatkan diri kita, semangat kita, untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi, meninggalkan sesuatu yang tidak baik, meninggalkan sesuatu yang sia-sia, semata-mata untuk diri kita sendiri, dan juga untuk orang lain, dan untuk bangsa dan negara kita, dan pastinya untuk agama kita. Sobat keren dimanapun berada, kalau kita lihat hal ini kenapa bisa terjadi, generasi muda kita, anak-anak kita memiliki kekurangan, memiliki kelemahan dalam hal akhlak, dalam hal kerohanian, adalah karena kurangnya tarbiyah, kurangnya pendidikan agama pada diri mereka. Mungkin tarafnya dari keluarga, ataupun mungkin tarafnya dari masyarakat, sekolah, dan aspek-aspek lainnya yang kurang mendukung dalam memberikan tarbiyah ataupun pendidikan yang baik terhadap mereka. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 7 dikatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan anak-anakmu dan istrimu, keluargamu dari api neraka. Artinya bahwa pendidikan yang pertama untuk menciptakan generasi muda, untuk menciptakan anak-anak yang baik, adalah dari keluarga dulu. Bagaimana di dalam keluarga tercipta satu lingkungan, tercipta satu suasana yang memberikan hal-hal yang positif kepada keturunan, kepada anak, kepada generasi muda, kepada remaja. Dalam hal ini pastinya orang tua, ayah, ibu. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa tidak ada sesuatu hadiah yang terbaik diberikan orang tua atau terbaik diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya selain pendidikan yang baik, selain tarbiyat yang baik. Ini poin pentingnya. Jangan sampai ketika anak-anak, ketika remaja mengalami hal-hal yang tidak baik tadi, orang tua menyalahkan pihak sekolah, orang tua menyalahkan guru misalnya. Tetapi di rumahnya sendiri, orang sebagai orang tua
tidak memikirkan hal ini, tidak mengurusi hal ini. Mereka cuek bebek saja dengan kesibukannya masing-masing, sehingga anak-anaknya terbengkalai dalam hal pendidikan yang baik, dalam hal akhlak, kerohanian, agama. Nah, ini poin penting juga bagi sobat keren semua, terutama yang sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak, ataupun yang belum, mungkin bagaimana mempersiapkan ketika sudah memiliki anak, memberikan tarbiyat, sudah memiliki planning, sudah memiliki rencana, program bagaimana memberikan pendidikan ataupun tarbiyat yang baik kepada anak-anaknya. Sobat keren dimanapun berada, jika kita perhatikan kondisi seperti ini bisa saja terjadi, dan kita semua harus bisa mencegah, tanda-tanda kehancuran ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mendekati, kita bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Kenapa? Karena disampaikan oleh Mirza Tahir Ahmad, dikatakan bahwa bangsa yang hancur adalah bangsa yang melupakan Tuhan. Kalian harus memikirkan anak keturunan kalian, sebab jika tidak, maka kalian akan mengalami kerugian yang sangat besar. Perlu digarisbawahi adalah banyak dari kita melupakan Tuhan, melupakan wujud pencipta kita. Seolah-olah kita hidup di dunia bebas, tidak ada tanggung jawab sama sekali, tidak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Seolah-olah bagaimana nanti? Seharusnya kita pikirkan nanti bagaimana, nanti bagaimana anak-anak kita, nanti bagaimana keturunan kita, generasi muda kita, kalau kita sendiri melupakan Tuhan, sehingga kita tidak menularkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, bahwa kita harus memikirkan, kita harus mengetahui adanya wujud Tuhan, sehingga ada rasa tanggung jawab, sehingga ada rasa kepedulian terhadap akhlak tersebut, terhadap hal kerohanian tersebut. Dan kata beliau, yang harus kita pikirkan adalah anak keturunan kita, agar mereka tetap ada jalurnya, tetap pada rule-nya, untuk bisa menjadi harapan bangsa yang terbaik bagi bangsa ini, untuk membangun bangsa di masa yang akan datang lebih baik lagi daripada saat ini. Akhirnya sobat keren dimanapun berada, di akhir ini semua adalah kita memiliki PR yang sama, memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama sebagai generasi muda harapan bangsa. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita, bagaimana kita bisa meningkatkan pendidikan yang baik untuk kita, untuk orang lain, untuk anak-anak kita, generasi muda kita, agar harapan bangsa dan negara ini kepada kita yang sudah ditempatkan di pundak kita dan generasi di belakang kita, bisa terwujud, bangsa ini, negara ini, dan juga pastinya agama ini, Islam, bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, bisa lebih meningkat lagi, bukan hanya kuantitas, bukan hanya jumlah, tetapi secara kualitas, secara mutu, kita bisa lebih baik, kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain, dalam segala hal, dalam segala aspek. Jika generasi muda kita, jika generasi mendatang kita, remaja-remaja kita memiliki akhlak-akhlak yang baik, sehingga 10 tanda tadi bisa ditekan, bahkan bisa kita hilangkan pada generasi muda, pada remaja-remaja di negara dan bangsa yang kita cintai. Sobat keren, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi satu pemicu, bisa menjadi cambuk bagi kita semua
semata-mata adalah untuk menjadi introspeksi bagi diri saya sendiri maupun untuk kita semua, agar kita bisa memikirkan kualitas dari generasi muda kita, remaja kita, anak-anak kita, agar harapan bangsa ini, harapan negara ini, perjuangan para pahlawan kita semuanya ya tidak sia-sia, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati dan memberikan kita semua karunia dan keberkatan-keberkatannya. Wa qadawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.